البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang kisah Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam. Yunus ibnu Man? Indak ya Arif. Yunus ibnu Matta. Nah, apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi keutamaan di bawah Nabi Yunus, sehingga beliau melarang untuk mengatakan bahwasanya beliau lebih utama daripada Yunus ibnu Matta? Dan bagaimana mendudukkan hadis? Nah, dalam rangka tawadhu juga untuk menutup celah, jangan sampai seorang muslim mencela Nabi dikarenakan kita ketahui bersama pada kisah Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan beliau marah, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada beliau setelah itu. Kita lanjutkan. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, man hum ashabul aikah? Siapa itu ashabul aikah? Wal jawab qaum Syu'aib alaihi salatu wassalam. Padalilu qawluhu ta'ala, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin idh qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-A'raf yang disebutkan ini. Asy-Syu'ara, dalam surat Asy-Syu'ara yang disebutkan di sini, Allah Subhanahu wa taala katakan kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Para penduduk Aikah telah mendustakan para rasul. Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun, tatkala Nabiullah Syu'aib mengatakan kepada mereka, tidakkah kalian mau bertakwa? Di sini jelas bahwasanya ashabul aikah adalah apa? Kaum Nabi Syu'aib. Dan pada ayat yang disebutkan di sini terdapat faedah penting, yaitu bahwasanya kufur pada salah seorang nabi hakikatnya adalah kufur kepada keseluruhannya. Mendustakan satu nabi saja, maka hakikatnya mendustakan keseluruhan para nabi. Diambil dari mana? Diambil dari ayat. Nah, di mana ashabul aikah mereka mendustakan siapa? Mendustakan Nabiullah Syu'aib. Tapi Allah katakan kadzdzaba ashabul aikatil mursalin, yaitu Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya mereka telah mendustakan para rasul, padahal yang didustakan adalah Nabi Syu'aib saja. Ini penting, ya, bahwasanya mendustakan satu rasul saja atau satu nabi saja, wanifila dia kufuri, maka apa? Berarti dia mendustakan keseluruhannya. Nah, mendustakan keseluruhannya.
Karena seorang muslim wajib untuk beriman dengan apa? Dengan diutusnya para nabi dan rasul. Rukun iman yang keberapa ini, Mujahid? Nah, rukun iman yang keempat, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, yang keempat. Jadi harus beriman kepada keseluruhan para rasul. Oleh karena itulah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, walaupun mereka mengaku beriman kepada nabi-nabi mereka, tatkala mereka menolak dan mendustakan Nabi kita Muhammad SAW, maka mereka dihukumi kafir dan kekal di dalam neraka jika mati di atas kekufuran tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala vonis mereka sebagai sejelek-jelek makhluk. Apa dalilnya? Bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan semua pelaku kesyirikan adalah sejelek-jelek makhluk. Aba Yusuf. Nah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab siapa? Muhammad? Ahli kitab siapa? Yaitu siapa? Harus nyambung, ha? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Yang dimaksud dengan ahli kitab siapa? Inda sigar, gaib, Yahudi dan Nasara. Nah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, yaitu dari kalangan ahli kitab siapa tadi, Muhammad? Yahudi dan Nasara. Nah, dari kalangan Yahudi dan Nasara serta orang-orang musyrik, maka mereka itu kekal di dalam neraka dan mereka itu sejelek-jelek makhluk. Dan setelahnya masih berhubungan dengan Nabi Syuaib. Qala hafizahullah ta'ala, man huwa an-nabiyyul ladzi bu'itha ila ahli Madyan. Siapa itu nabi yang diutus kepada penduduk Madyan? Wal jawab, Syuaib alaihi salatu wassalam. Qala Allah ta'ala, wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Dan diutus kepada penduduk Madyan saudara mereka, yaitu Nabiullah Syuaib. Jadi kaum Nabi Syuaib disebut dengan Ashabul Aikah, juga disebut dengan apa? Negerinya, yaitu negeri Madyan. Dan ada khilaf berhubungan dengan masalah Madyan ini, alhamdulillah, apakah orang tua yang putrinya dinikahi Nabi Musa alaihi salatu wassalam adalah Nabi Syuaib atau bukan? Ada khilaf di kalangan para ulama. Karena dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala katakan, falamma tawajjaha tilqa'a Madyan, yaitu setelah beliau Nabi Musa membunuh tanpa kesengajaan seorang dari tentara Fir'aun. Baik, dipukul tapi tanpa sengaja, karena pukulannya dianggap Nabi Musa biasa, ternyata tewas. Nah, kemudian
khawatir beliau pun lari keluar ke daerah Madian. Nah, disinilah dimulai kisah dengan apa? Dengan menolong dua wanita yang ingin memberi minum ternak mereka. Sampai akhirnya dipertemukan dengan orang tuanya dan ditawari untuk menikahi salah satunya. Nah, ini khilaf, apakah sahibu Madian tersebut adalah Nabi Syuaib atau bukan? Dan kita ikhwan fillah tidak memiliki dalil yang cukup untuk secara tegas menetapkan bahwasanya beliau Nabiullah Syuaib. Tapi seandainya ada yang berpendapat beliau adalah Syuaib, berpendapat dengan disebutkannya Madian ini. Sahibu Madian. Cuma tidak ada kelaziman juga. Karena mungkin ada laki-laki yang lain yang juga soleh. Dan berhubungan dengan kisah Nabiullah Syuaib yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang terpencar-pencar pada beberapa surat. Baik, di antara hal penting selain tauhid yang beliau seru, ada perkara yang menonjol yang diingkari oleh Nabi Syuaib yang dilakukan oleh kaumnya. Yaitu apa? Yaitu dikarenakan kaum Nabi Syuaib dikenal dengan orang yang curang dalam masalah jual beli. Makanya diperingatkan. Dan kecurangan dalam jual beli memang penyakit yang sudah lama sejak dahulu. Oleh karena itulah jangan sampai kita juga meniru jejak-jejak orang-orang tersebut yang Allah Subhanahu wa taala sampai khususkan dalam satu surat, yaitu wailul lil mutaffifin. Sungguh celaka orang yang melakukan tatfif, yaitu orang yang curang dalam jual belinya. Ketika dia menjual ingin diberi bayaran yang sempurna, tapi dia ingin mengurangi takarannya. Dan sebaliknya ketika dia membeli ingin dan berusaha mengurangi dari sisi pembayaran, tapi ingin dapat takaran yang yang penuh, bahkan kalau bisa lebih. Dan hendaknya seorang muslim dalam jual belinya, jika dia menginginkan keberkahan, untuk dia bersikap jujur, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza sadaqa wa bayyana burika lahu fi bai'ihima. Apabila keduanya jujur, apa yang dikatakan ya sebagaimana adanya barang, dan menjelaskan keadaan barangnya. Yakin kalau memang itu rezekinya tidak akan balik, tanpa harus dia menipu, tanpa harus dia membuat-buat berita atau mengiklankan dengan iklan yang tidak sesuai. Kalau jujur dan dia menjelaskan apa adanya, maka burika lahu fi bai'ihi, akan diberkahi jual beli keduanya. Ini penting alhamdulillah. Karena perkara curang dalam jual beli ini pada zaman sekarang hampir-hampir merupakan hal yang dianggap biasa. Dan yang malah terkadang sebagian muslim terkecoh dengan dengan sifat yang ditunjukkan oleh orang kafir dari sisi ini. Tatkala seorang kafir dia mampu menjaga kejujuran dalam jual belinya, kemudian di sana ada saudaranya muslim tapi ternyata malah curang, akhirnya terkecoh melihat.
Nah, ternyata orang kafir lebih bagus. Ini termasuk darar yang sangat besar. Akibat dari apa? Akhlak yang buruk seorang muslim, akhirnya apa? Akidah muslim yang lain bisa apa? Bisa salah. Akidah akhirnya bisa salah. Padahal seorang kafir alhamdulillah tidak akan mungkin bisa dibandingkan dengan apa? Seorang muslim dari sisi kebaikan akidahnya. Tetap dia adalah syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Dan kalau toh dia bersikap jujur hanya untuk kepentingan duniawi saja. Cuman di sini perkara yang harus diingat-ingat. Untuk kita jadikan renungan, kalau kafir saja mengetahui bahwasanya kejujuran itulah yang bermanfaat, kenapa seorang muslim malah apa sebaliknya? Terkadang berbuat curang dalam jual belinya, terkadang menipu dalam jual belinya, dan demi mendapatkan untung yang sangat kecil. Makanya Nabi yang mulia ini, Nabi Syuaib, peringatkan kaum yang beliau dakwai agar apa? Menjauhi sifat tersebut. Nasallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillah.